Menurut gue itu tantangan terberat di bisnis coffee shop di zaman sekarang ya 2024 ini tuh daya beli dari kelas menengah yang ada di Indonesia, Jakarta lah, Jabodetabek sekitar sini tuh turun. Jadi konsumen yang paling banyak gunain coffee shop sebagai tempat dia nongkrong, hangout kelas menengah. Orang-orang yang income-nya tuh di rentang dari mungkin 5 juta per bulan sampai puluhan lah, 40 50 juta, bahkan mereka masih nongkrong di coffee shop. Kalau udah sangat kaya banget biasanya nongkrongnya nggak ke coffee shop. Mereka sesekali pergi coffee shop meeting ada keperluan tertentu, tapi kalau mereka yang rutin gue lihat itu di Peak, di daerah Bintaro, Jakarta Selatan ya, coffee shop tuh kebanyakan isinya anak orang-orang kelas menengah. Dan hari ini isu paling besarnya adalah daya beli mereka turun. Yang tadinya biasa pergi coffee shop mungkin hampir setiap hari, bisa jadi mereka cuma pergi seminggu sekali, atau malah pergi ke coffee shop kalau ada keperluan aja. Jadi udah nggak jadi angin ya, rutinnya mereka. Kalau orangnya edik sama kopi ya hari ini pilihannya adalah beli kopi kemasan, ngopi di rumah. Dan ini yang jadi masalah cukup serius ya, karena dulu 5 tahun yang lalu sebelum covid lah, coffee shop tuh kayak culture, budaya gitu loh. Hari ini masih culture, hari ini masih budaya. Orang pergi ke coffee shop karena mau nongkrong, mau hangout. Tapi ya lebih banyak hari ini tuh penentu keputusan mereka pergi ke coffee shop tuh mereka pikirin bener-bener spending ya. Mau nggak mereka keluar uang 50.000 untuk datang ke coffee shop, beli kopi, cemilan, nongkrong 2-3 jam sama teman-temannya, pergi harus ngeluarin uang 500, 1 juta 1 bulan untuk keluar biaya di coffee shop. Dan ini yang jadi tantangan buat bisnis coffee shop di bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang. Berkurangnya daya beli bukan berarti nggak ada pembeli coffee shop. Artinya ini akan ada pergantian konsumen pengunjung coffee shop ke satu coffee shop yang putarannya akan semakin cepat. Artinya kita bakalan ngelihat kalau dulu ada customer yang mungkin dia bisa rutin datang ke coffee shop kita 3 bulan baru dia hilang, 6 bulan baru dia hilang, 1 tahun bahkan habis itu dia hilang, terus habis itu sekali waktu datang lagi ngopi ke tempat kita. Ini prediksi gue dalam 5 tahun yang ke depan kita akan berada di kondisi yang coffee shop kita tuh akan kedatangan orang yang berubah terus, bahkan mungkin setiap bulan ganti wajah, ganti kebutuhan, sehingga dinamis banget. Reasonnya adalah karena kompetisinya juga semakin naik, artinya akan terus ada coffee shop baru yang buka, akan terus ada bisnis kopi yang jadi kompetitor dan tempat-tempat yang baru. Jadi salah satu strategi menurut gue yang harus dikerjakan sama pengusaha coffee shop ya di 5 tahun ke depan adalah mempercepat adaptasi terhadap konsumen yang baru. Dari sisi komunikasinya, marketingnya mereka harus giat banget. Karena kalau nggak giat, lebih giat dari cara kita kerja 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dalam 5 tahun yang ke depan, kemungkinan besar kita bakalan hilang dari peredaran. Kita nggak akan bisa bertahan. Terus yang kedua, produk, tempat, lokasi. Mungkin kalau logikanya customernya baru terus, kita nggak perlu terlalu lakuin banyak perubahan terhadap produk, terhadap interior dan sebagainya. Rasanya service itu cuman jadi satu hal yang biasa aja, karena toh konsumen hari ini gampang banget bosen, datang satu kali udah dia mungkin dalam setahun tuh ya dia bisa visit lebih dari puluhan, bisa jadi ratusan coffee shop yang didatangin sama dia, ganti-ganti terus. Nggak ada yang bakalan, oh nih coffee shop gue nih, gue paling suka ngopi di sini. Ya sekarang ada yang ngomong kayak gitu, 5 kali datang udah ngomong kayak begitu, langganan. Enggak lah, tantangannya ke depan tuh yang bakal kita hadapin di bisnis coffee shop tuh customer-nya akan terus lebih cepat lagi berubah, lebih cepat lagi berganti. Jadi strateginya menurut gue lebih ke konsep dasarnya, alasan kelas menengah ini nongkrong, hangout. Jadi kata kuncinya ada di situ, ada hangout, ada nongkrong. Coffee shop itu tetap akan jadi destinasi buat orang datang dan buat orang nongkrong. Tapi karena perubahannya cepat, berarti
adaptasi yang harus kita lakukan secara komunikasi itu harus diintensifkan lebih banyak lagi, berkali lipat dari apa yang dulu 5 tahun lalu kita kerjakan. Kalau kita nggak lakuin kerjaan yang kayak begitu, sementara kompetitor yang lain lakukan hal yang sama, dan pasti mereka lakukan hal yang sama, ya mungkin kita nggak kebagian kue barunya, konsumen baru yang akan nongkrong di coffee shop. Itu yang harus diwaspadai. Dari sisi lain sih, menurut gua nggak akan ada teknologi yang terlalu signifikan berubah gaya beli, budaya ngopi, kecenderungan orang, alasan kenapa mereka pergi ke coffee shop itu akan tetap stagnan aja. Jadi lebih banyak dari pandangan gue untuk 5 tahun yang akan datang ya fokus dengan komunikasi marketing yang berkali lipat lebih intens, ide yang lebih fresh, dan personal branding terutama ke karyawan, tenaga kerja, orang yang apa aktif dalam operasional kegiatan di coffee shop kita tuh untuk jadi lebih bisa ngerangkul secara instan konsumen yang baru, konsumen yang belum pernah datang ke coffee shop kita.